sumber daya hutan. Ini kemungkinan besar ini 2 kali pertemuan ya untuk materi ini. Kita lihat pertama sumber daya hutan, pengertian hutan dan kehutanan. 2. Peran fungsi sumber daya hutan. Yang ketiga, ancaman degradasi sumber daya hutan. 4. Pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, ini ya yang kita bahas nanti di sini. Sekarang pengertian hutan. Nah, kalau menurut Anda, ya, apa yang dimaksud dengan hutan? Apa yang Anda pikirkan kalau mendengar kata hutan? Ada yang bisa bantu menjawab? Kalau hutan itu apa gitu? Ada yang bisa bantu? Silakan. Ya, silakan. Nggak ada? Pohon, Pak. Pohon. Jadi kalau mendengar kata hutan berarti di sana ada pohon gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Atau yang lain juga bisa membantu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kawasan, Pak. Kawasan atau wilayah ya. Oke. Pohon. Pohonnya ada luasnya berarti ada kawasan, ada wilayahnya. Ada lagi? Izin, Pak. Ya, silakan. Kumpulan flora dan fauna, Pak. Berarti ada hutan, ada hewan di sana ya. Ya. Pohon, Iya, Pak. pohon, flora, ada hewannya gitu ya. Oke. Jadi jadi kalau mendengar kata hutan, ya bisa jadi tadi sudah dijelaskan, sudah dijawab. Jadi ada pohon, jadi kumpulan pohon-pohon yang banyak ya. Ada areanya gitu, tadi sudah jawab juga, ada kawasannya. Kemudian tempat binatang, ya, faunanya, termasuk juga binatang buas gitu. Jadi hewan-hewan tentu lebih banyak berada di hutan daripada di luar hutan. Kemudian bisa juga tempat berburu, ya bagi orang yang suka berburu, bisa juga hutan ini jadikan tempat untuk berburu. Bisa juga bagi yang hobi burung, karena di hutan tempatnya fauna, ya bisa jadi untuk mencari burung, ya, memikat burung. Bisa juga untuk mencari hasil hutan yang bukan kayu. Kalau tadi banyak pohon ya kayu ya. Jadi bisa juga yang bukan kayu, terutama damar. Nah ini tentu sumbernya di hutan juga. Nah inilah kira-kira kalau kita bicara tentang hutan, ya. Sekarang kita mendefinisikan hutan. Jadi ya definisi hutan ya tergantung yang mendefinisikan, tergantung juga kepentingannya, ya. Tapi secara resmi hutan itu didefinisikan oleh 3 badan dunia, FAO, UNFCCC, dan UNESCO, ya. Jadi FAO, the Food and Agriculture Organization, ini tentang pangan ya. Kemudian United Nations Framework Convention on Climate Change, organisasi tentang perubahan iklim. Kemudian UNESCO ini tentang pendidikan ya. Jadi ketiga badan PBB ini mendefinisikan hutan. Tapi definisinya tentu berbeda-beda sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan kepentingannya.
Nah, menurut FAO, yang dimaksud dengan hutan apabila ada satu daerah, kawasan, minimal setengah hektar. Di sana ada pohon, minimal tingginya 5 meter. Tutupan kanopinya minimal 10%. Nah, ini sudah disebut hutan. Nah, nanti kalau Anda bertanya, apa itu kanopi tutupan ya? Yang mirip dengan kanopi rumah, kira-kira begitu. Nanti akan kita tampilkan gambarnya seperti apa kanopi yang dimaksud di sini. Tapi ya tutupan. Artinya daerah ini tertutup minimal 10% tanahnya. Jadi kalau diambil dari atas, dari udara, minimal tertutup 10%. Ini menurut FAO sudah dianggap sebagai hutan. Jadi kalau menurut FAO ini kampus kita di UNIP ini banyak hutannya nih ya. Sudah bisa disebut sebagai hutan. Menurut UNFCCC, hutan adalah areal minimal setengah hektar, ditumbuhi oleh pohon tinggi antara 2 sampai 5 meter, tutupan kanopinya 10 sampai 30%. Jadi kalau menurut FAO cukup 10%, tapi menurut UNFCCC ini lebih dari itu ya. Kemudian menurut UNESCO, perbedaannya dengan dua pengertian di atas adalah tutupannya itu lebih dari 60% dan dihubungkan oleh pohon yang saling menyambung. Inilah yang disebut dengan hutan. Itu menurut badan-badan PBB. Nah, menurut versi Indonesia, sudah ada undang-undang tentang ini, itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Nah, yang dimaksud dengan hutan di sini adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi memang harus ada luas tertentu merupakan satu kesatuan ya. Sumber utamanya adalah hayati, berarti di sini pohon ya, pepohonan yang terikat satu dengan yang lain. Nah, ini adalah pengertian hutan menurut undang-undang. Jadi kata kuncinya di sini adalah ekosistem, ya, ekosistem dan pepohonan. Di dalam satu ekosistem itu yang dominan adalah pepohonan. Ini ciri-ciri hutan tropis di Indonesia, jadi sangat rapat, ya. Nah, jadi inilah disebut dengan kanopi, ya. Jadi kalau lihat dari atas, berapa tanah di bawah yang kelihatan. Nah, semakin sedikit tanah yang kelihatan, berarti kanopinya semakin tinggi. Nah, ini kan pohonnya lebih dari 2 meter, ya. Mungkin saja lebih dari setengah hektar. Nah, apakah ini disebut dengan hutan? Nah, ini belum disebut hutan karena tidak berada dalam satu kesatuan yang kompak, gitu ya. Karena ini pelindung saja. Nah, faktor utama dari hutan tentu pohon, gitu ya. Sekarang apa manfaat pohon bagi lingkungan? Ini contoh pohon yang sangat baik ini, umurnya bisa lama dan bisa menutup tanah dengan cukup luas, ya, pohon trambesi, dan bisa menyerap CO2 dengan sangat banyak. Artinya dia bisa menghapuskan CO2. Nah, sekarang apa manfaat pohon? Sebenarnya manfaat pohon adalah reaksi ini sebenarnya. Reaksi fotosintesa. Tapi manfaat yang dihasilkan dari ini banyak sekali. Antara lain, memproduksi oksigen. Jadi kalau dalam proses fotosintesa, diproduksi oksigen. Ya, oksigen sangat diperlukan untuk pernapasan kita ya.
pembersih udara. Nah, sebenarnya yang dimaksud pembersih udara ini adalah dia bisa dalam proses fotosintesa dia menyerap CO2 dengan bereaksi dengan uap air dengan bantuan sinar matahari, sinar UV, maka berubah menjadi karbohidrat dan O2. Jadi dia bisa membersihkan udara. Udara maksudnya adalah CO2. Yang ketiga peneduh dan pendingin. Nah, peneduh maksudnya dia bisa melindungi dari cahaya matahari. Pendingin karena kalau terjadi proses fotosintesa, berarti O2 dihasilkan, maka udara menjadi sejuk. Ya, jadi kalau Anda berteduh di bawah pohon ketika cuaca cukup panas, panas terik, lebih sejuk, ya, dibandingkan di bawah tenda. Menyerap karbon maksudnya ini, menyerap CO2. Dan yang kelima, akar-akar dari pohon ini bisa memperlambat laju air. Jadi bisa menyimpan air. Jadi ketika hari hujan, air masuk ke dalam tanah bisa ditahan di akar-akar. Jadi airnya tidak langsung hilang. Dan itu airnya nanti bisa dipakai ketika musim kemarau. Makanya sumber air yang banyak itu dari hutan. Yang kelima, kemudian yang keenam, bisa juga sebagai pengendali erosi. Ya, terutama kalau pohon-pohon bakau ditanam di pinggir-pinggir pantai. Nah, lihat di sini uratnya sangat sangat kuat, jadi bisa menahan abrasi. Yang ketujuh, sebagai pengendali erosi. Jadi pengendali erosi sebetulnya sebagai penahan air tadi. Jadi ketika yang seperti ini, jadi ketika hujan airnya langsung mengalir aja ke sini, ya, mengalir. Tapi kalau ada pohon tertahan, lebih banyak pohon, lebih banyak yang tertahan, apalagi begini, ya. Jadi bisa mencegah terjadinya erosi atau banjir. Kemudian manfaat yang lain bisa meredam suara. Jadi ini banyak ditanam di sekitar pabrik. Pabrik yang agak bising karena mesin oleh aktivitas pabrik. Nah, supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar, ditanam pohon yang rindang seperti ini. Nah, di kampus di jurusan kita juga ditanam nih beberapa pohon ini, tapi belum begitu tinggi, ya, umurnya baru 2 tahun. Kemudian juga fungsinya memata angin sehingga angin yang berembus ini tidak langsung mengenai bangunan. Nah, jadi cuma masalahnya Anda belum melihat kampus unit, ya. Jadi kalau di unit bagaimana ini? Apakah pohon-pohon yang ditanam di unit fungsinya untuk apa? Nanti suatu saat Anda bisa datang melihat sini, ya. Jadi hutan merupakan kumpulan pohon. Nah, inilah kanopi tadi, ya. Jadi daun-daunan pohon ini akan menutup, ya, permukaan tanah ini tidak kelihatan, ya. Nah, ini bisa lihat juga dari sini. Ini kalau difoto ke atas, nah lubang-lubangnya lah apa ini. Semakin banyak yang tertutup, semakin besar persentase kanopinya, semakin bagus dia. Ini beberapa pohon yang cukup tua, tapi ini bukan di daerah tropis ini, ya, pohon seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang hutan, bukan hanya tentang pohon saja, walaupun pohon yang dominan tadi, ya. Jadi banyak makhluk hidup lain yang tergantung kepada keberadaan hutan. Misalnya orang hutan. Nah, ya.
Nah, para ahli mengatakan begini, untuk memusnahkan ya hewan-hewan ini tidak perlu dengan cara ditembak, cukup dengan menghilangkan habitatnya. Jadi tempat tinggalnya dialihfungsikan, lama-lama dia akan punah. Nah ini ya, jadi nah itu juga terjadi di daerah kita. Beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa kasus itu di Kalimantan, orang perkebunan itu menembaki orang hutan ini sampai ada puluhan peluru bersarang di tubuhnya. Padahal orang hutan ini adalah hewan yang langka yang harus dilindungi. Nah ini tentang gajah misalnya ya. Kalau mau gajah ini musnah, habiskan aja hutannya gitu. Makanya perlu sekali tata kelola lingkungan. Jadi mana yang harus dipertahankan hutannya, mana yang bisa jadi hutan produksi, mana yang menjadi perkebunan, mana yang lahan pertanian dan tempat tinggal, ya, pemukiman. Nah tentang burung, ya, jadi kan ya kalau hutan tidak ada, mereka tidak akan bisa hidup lagi, berkembang biak lagi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan.